Di sini jam setengah 12 malam. Baru bangun tidur. Karena dari kemarin tuh di Paris, di Madrid tuh party terus. Tidurnya cuma 3 jam. Saya nggak punya. Oh, yang bule, yang namanya Vincent itu, dia bukan pacar saya. Dia itu teman sudah lama, kayak 4 tahun. Dia sekitar 4 tahunan gitu. Dan dia itu suka cewek, suka laki. Makanya tuh saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Siapa aja teman saya yang saya tag, mau itu bencong kek, mau itu suka laki kek, dia ganggu. But it's okay. Katanya sebab karena baru bangun, Shay. Addicted. Ya, cannot stop. Jadi yang dokter yang gue bilang pacar gue itu bukan, ada satu lagi, dan gue tuh gak akan mau tag karena pasti akan diganggu. Sama kek sampah. I know it already. Lagi di Switzerland, Zurich. Iya, gemukan karena makan terus. Di sini jam 12. Ini Sophie. Halo guys, halo. Selamat ke Jakarta next month. Apa? Nah, Sophie ini punya suami. Ini apartemennya. Jadi gue lagi numpang di apartemennya karena Sophie nggak ngizinin gue untuk check in di hotel. Gitu. Jadi we are not. I have some haters in Jakarta. It makes some issue gossip that we are a lesbian. Oh really? Really beating us? Yeah. Really? Oh my god. Show them my husband comes soon. So do you wanna say something? Yeah, my husband comes soon. We show Vincent. Vincent will Get mad. Yeah. Sophie from Chinese. China. Mandarin berarti ya betul. Sophie ini yang punya rumah sakit terbesar di Zurich. Satu-satunya rumah sakit terbesar ya punya dia. Sama restoran, Singapura restoran. Jadi kalau kalian ke Zurich, jangan lupa mampir ke Singapura. Kapan pulang ke Indo nggak tahu, karena gue lagi happy banget di luar negeri. Kalau di luar negeri itu I can be myself, I can do everything I want. Gue suka sama kulturnya, gue suka sama orang-orangnya, gue suka sama cara pemikiran mereka. Jadi gue pasti akan lama banget stay di sini karena kebetulan gue juga lagi cari apartemen untuk gue tinggalin mungkin di masa gue tua nanti gitu. Jadi salah satu destinasi atau salah satu kota yang gue pengen banget gue stay di kala gue tua nanti adalah Zurich. Karena di sini tuh dibilang aman-aman banget juga enggak, karena Sophie juga udah baru kerampokan rumahnya gitu. Ya untung-untungan aja sih. Cuman kalau untuk kayak tempat tinggal di sini tuh very quiet place, terus orang-orangnya tuh polite. Apa lagi ya? What's going on? You see? I'm trying to. Too much? Then I don't know, like. no, it's just you have to just wait. Wait. They are post already. But maybe I post too many times. No, it's okay. I do same like you. You just have to wait, then every people can see it. Tinggal di luar negeri memang kamu banyak job saya banyak. Mungkin lupa kalian yang bilang kalau saya nggak punya job, mungkin kalian lupa kalau saya punya skincare, kalau saya punya salon, kalau saya punya Nikita Slim, kalau saya punya Nikita Mirzani Lip Serum, kalau saya punya properti.
kalau saya adalah as a brand ambassador Bening Klinik. Kalian mungkin lupa itu. Jadi kalian pasti mikirnya Nikita nggak ada duit gitu. Tapi lebih baik dipikir Nikita nggak ada duit dibanding kalau Nikita ada duit. Nanti gue harus bayar pajak soalnya banyak banget. Jadi lebih baik seperti itu gitu. Aska sama Arkana gimana? Di rumah dia. Aska kan offline udah sekolahnya ke sekolahan dan dia lebih milih sekolah dibanding jalan-jalan. Ada jual pajamas juga tuh, ada Niki Denim. Jadi ada YouTube aja tuh bulan tuh penghasilan gue tuh bisa 400 sampai 500 juta gitu. Jadi nggak perlu kerja kayak kalian. Ni hao Sophie. Ni hao. Hao ma. Orang bijak bayar pajak, bener. Gue tuh nggak pernah nggak bayar pajak, selalu bayar. Tanya aja sama Direktorat Pajak Indonesia. Xiao hai ni, what does that mean? Why ni? No ai ni. Yo xiao hai ma. What's that? What is that? Arkana udah sekolah, udah dong. Dia sekolah di daerah Senopati, deket Starbucks itu. Udah sholat. Terima kasih loh diingetin. Tapi kalau sholat tuh enakan gak usah ngomong-ngomong deh kayaknya deh. Gak usah disiarin gitu. Atau di story atau di live Instagramin gitu. Karena my opinion ya, secara pribadi gue, kalau kita mau beribadah, ya ibadah aja gitu. Gak perlu juga harus dikasih tahu ke media, apalagi kita punya Instagram supaya bisa dapat simpati ke orang lain. Itu nggak perlu di sana, karena masuk neraka dan surga itu nggak bawa orang guys, sendiri-sendiri. Di Zurich udah lepas masker, yes, that's true. Jadi dulu waktu tahun lalu gue ke Zurich tuh masih kayak ngeliatin sertifikat vaksin, pakai masker. Tapi kalau sekarang udah nggak perlu, jadi udah bebas. Udah nggak ada COVID di sini. Kenapa gue sekarang perginya sendiri, nggak bawa tim dan nggak bawa anak? Karena ada waktunya untuk bawa anak-anak pas lagi libur sekolah. Tuh kan lagi ada kalau sekolah di internasional itu kan biasanya ada pre-semester, setahun ada 2 kali libur. Nah jadi biasanya kalau anak-anak libur mereka milih mau negara mana yang mereka mau datengin. Nah karena kemarin 2 tahun COVID, hampir almost 3 years, jadi plus karantinanya naik turun, kadang 5 hari, kadang 3 hari, ada yang 7 hari, 8 hari, 10 hari. Jadi kalau bawa anak dan ditaruh di hotel 10 hari itu bakal stres banget. Itu makanya nggak pernah dibawa ke luar negeri. Tapi karena tahun ini pemerintah sudah mempunyai kebijaksanaan yang sangat manusiawi, mengkarantinakan manusia cuma 3 hari tapi harus booster, it's okay. Tahun ini pasti akan ajak anak-anak, karena Aska sama Loli tuh pengen banget ke Jepang. Jadi tahun ini pas gue udah kan gue juga ada sinetron nih, Maret ini gue udah mulai syuting per season. Jadi mungkin di bulan Jun itu kita bakal pergi ke Jepang. Dalam rangka apa? Ke luar negeri dalam rangka, kalau dibilang buang-buang uang nanti dibilang sombong, tapi healing, lebih ke healing. Karena 2 minggu dari sekarang gue akan mulai syuting sinetron yang akan menguras waktu dan tenaga gitu di lokasi. Jadi sebelum gue syuting mendingan gue healingin dulu. Jadi gue punya refresh. Loli nggak ikut, enggak, karena sekolah. Tuhan, netizen tuh kadang-kadang bener deh. Nggak harus setiap liburan itu anak itu dibawa. Ini mata kayaknya bener-bener harus pakai kacamata. Jadi gue tuh pakai softland yang transparan, tapi tetap burem. Mungkin karena keseringan baca kali, baca malam. Gue itu punya satu kebiasaan, sebelum tidur tuh ngebaca buku, baca berita. Jadi gue gak ketinggalan sama apa yang terjadi di dunia. Mana Omai gak di approve, Omai kacau, Omai. Coba kita cek lagi siapa lagi ya. Nih, biasanya yang pakai hijab suka ngebully, tapi coba aku ajak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.